Halo, selamat sore teman-teman, yang sudah hadir di live streaming. Kali ini, saya akan kembali membantu teman-teman mereview CV. Sudah ada beberapa CV yang masuk dan ingin mendapatkan bantuan untuk direview. Buat teman-teman yang mungkin nanti akan menonton video ini dan baru pertama kali, mampir di live stream saya akan memberikan disclaimer bahwa dan memperkenalkan diri mungkin ya. Nama saya Febri, saya bukan seorang ahli HR, tetapi sudah terlibat dalam proses rekrutmen mungkin lebih dari 10 tahun dalam peran saya sebagai pimpinan di NGO, dan saya sendiri sudah mungkin menseleksi lebih dari sudah sudah ratusan CV yang direview gitu. Jadi punya pengalaman terlibat dalam proses perekrutan dan membaca banyak sekali CV. Saya juga sudah mengikuti kursus online untuk pembuatan CV yang lebih baik dari LinkedIn, sehingga saya sendiri juga menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan gitu, dan sudah berhasil juga untuk membuat CV yang lebih kuat, sehingga saya ingin membagikan ke teman-teman ilmu yang saya dapatkan. Dan di sini sudah ada, mungkin hari ini kalau misalnya cukup waktunya, saya akan mereview 7 CV yang sudah masuk. Ada 7 CV yang sudah masuk kepada saya pada sore hari ini, dan saya akan mulai dengan CV yang pertama. Tapi sebelum kita go into CV yang pertama ini, saya juga ingin menjelaskan bahwa CV yang masuk ini bagus sekali karena bervariasi. Ada yang dari lulusan SMA sampai yang lulusan S2. Jadi dari yang benar-benar beginner sampai yang sudah cukup berpengalaman gitu, tapi ini kita terima dan saya akan senang sekali untuk bisa ikut mereview dari CV yang sudah ada gitu ya. Oke, saya akan coba untuk share screen dari CV yang pertama. Yang akan kita lihat adalah kita mungkin saya coba dulu ya teman-teman. Oke. Nah ini, oke, saya bisa share. Oke ya, ini kita ada di. Oke, kita akan masuk ke CV yang pertama yang dikirimkan. Ya, jadi CV ini sebentar. Oke, kita buka di Google Docs saja. Oke, CV yang pertama yang dikirimkan ini saya akan coba pastikan ini sudah muncul ya. Oke, mungkin saya agak besarkan sedikit. Nah, untuk CV yang pertama ini dari seorang lulusan SMK Negeri, jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Jadi di yang pertama dia ada ringkasan profesionalnya gitu ya, lulusan dari SMK, memiliki minat di bidang administrasi, terampil dalam mengoperasikan komputer, manajemen dokumen, pengelolaan data, dan dokumen menggunakan Office ataupun Google Suite, kemudian berintegritas tinggi detail. Ini oke untuk sebuah ringkasan profesional cukup singkat. Kita akan go through ke bawah. Nah, pengalaman kerja di kantor desa. Ini pengalaman kerjanya sekitar ada beberapa bulan, dan di sini sudah bagus dengan memberikan data tentang berapa banyak dia ikut melayani warga. Ini bagus memberikan data kuantitatifnya, kemudian terlihat juga apa saja yang dilakukan gitu.
Oke, kemudian dia meletakkan kompetensi, di bawahnya ada administrasi umum dan pengelolaan arsip. Kemungkinan posisi yang akan dilamar ini, bayangan saya adalah ini ya, posisi-posisi admin gitu. Kemudian kemampuannya, makanya yang ditonjolkan adalah untuk, yang administratif ya, ada Office, Google Suite, kemudian email management, sudah terlihat cukup bagus, ringkas. Nah, namun kalau saya menjadi, pengirim dari, CV ini, maka saya mungkin akan meletakkan pendidikan ini di atas. Kenapa? Karena menurut saya, pengalaman yang ada itu belum cukup banyak gitu. Pengalaman yang ada baru menjadi staf dan itu pun sebentar, sehingga sebenarnya menurut saya yang lebih kuat adalah justru poin sekolahnya ini, justru poin SMK negerinya ini yang bagus menurut saya karena juga ada jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi kalau dibandingkan dengan, poin pengalaman kerjanya, pendidikan ini menurut saya lebih bagus ditempatkan di yang pertama karena dia yang lebih ekstensif gitu, yang lebih lama, kemudian juga fokus pada eee jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oke, jadi, pengirim CV yang ini bisa kalau mau, diperbaiki menurut saya silakan ini pendidikannya diletakkan di atas, kemudian baru setelah ringkasan, eee, profesionalnya, baru kemudian pengalaman kerjanya dimasukkan. Dan yang lain, bisa dimasukkan seperti ini. Ya ini karena memang, CV pemula sekali, jadi menurut saya seperti ini sudah oke untuk CV pemula ya. Untuk bahasa, ada masukan juga di sini, di mana dituliskan bahwa bahasa Indonesia mahir. Kalau kita sebagai seorang yang memang punya, eee bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia, maka kita di sini dituliskan, native ya biasanya. Jadi atau, apa, mungkin tidak perlu disebutkan juga gitu ya, bahasa Inggrisnya saja kalau mau. Kalaupun Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya itu native, saya lupa, penutur asli gitu ya. Nah itu, jadi bukan mahir lagi kita ini, kita adalah native speaker. Gitu. Oke, saya rasa cukup untuk yang pertama, sudah cukup bagus tapi perlu sedikit diatur lagi. Kemudian mungkin nanti setelah setelah jadi, bisa juga diatur kembali layout lebih menarik gitu. Nanti pada, CV berikutnya ini akan ada, layout yang mungkin cukup menarik dan sehingga teman-teman punya bayangan seperti apa sih, supaya menarik gitu. Ini, secara struktur oke, tapi terlalu polos saja gitu. Jadi mungkin kita perlu juga nih, memperhatikan layout supaya, CV kita terlihat baik gitu. Oke, next saya akan ke CV yang kedua. Oke, saya memastikan ini oke, sudah. CV yang kedua di sini saya perbesar saja begini ya. Oke. Baik. CV yang kedua teman-teman ini dari Dea. Kemudian ini sudah bagus menurut saya di bagian atas simple dengan kontak oke. Nah, kemudian dia memberikan ringkasan profilnya. Lulusan baru dari SMA 1 Bojong Tegal jurusan IPA, senang berorientasi pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan komunikasi, tertarik pada pekerjaan di bidang penjualan makanan atau minuman, memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemudian bersedia bekerja sesuai dengan SOP dan siap beradaptasi baik. Ini juga sudah oke untuk, ringkasan profesionalnya. Kemudian pengalaman proyek. Nah, ya jadi dia letakkan yang pertama ini pengalaman proyek. Sama dengan yang sebelumnya, menurut saya karena masih SMA, pengalaman juga masih minim ya. Kalau kalau saya ini
tapi ini pilihan, tidak apa-apa juga kalau teman-teman mau seperti ini. Kalau misalnya saya, karena masih sedikit pengalamannya ya saya letakkan pendidikan dulu di atas gitu. Tetapi kalaupun mau seperti ini juga nggak masalah, karena toh masih di dalam satu halaman yang sama. Kemudian pengalaman proyeknya, proyek, oke. Pengalaman apakah ini pengalaman kerja atau bukan? Kalau misalnya pengalaman kerja bisa diletakkan sebagai pengalaman kerja. Kalau bukan, mungkin apakah pengalaman organisasi? Ya, sehingga kenapa tadi pendidikan menurut saya lebih oke untuk ditempatkan di atas ya, teman-teman. Nah, kemudian SMA ini dia juga sudah memberikan data nih, ada data kuantitatifnya juga ya, melayani berapa banyak gitu, di dalam bazarnya. Kemudian, ada data dalam bentuk persentase ini. Nah, ini harus dipastikan teman-teman bahwa ini bukan hasil buatan AI atau ChatGPT, karena ini bisa terlihat juga ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman yakin bahwa teman-teman memang punya data di balik angka-angka ini, maka itu tidak apa-apa diletakkan. Tetapi jika ini adalah usulan dari AI, karena mungkin teman-teman pemula, teman-teman coba dengan ChatGPT atau Gemini untuk memberikan masukan, maka hati-hati karena apakah teman-teman siap untuk menjelaskan bagaimana meningkatkan kepuasan bersantap dan kunjungan pelanggan berulang sebesar 25%. Tapi kalau teman-teman tahu cara melakukan pengukurannya dan teman-teman yakin ini adalah hasil kerja dari teman-teman, sangat baik gitu. Saya hanya ingin memastikan bahwa jangan sampai ini adalah usulan dari AI yang teman-teman langsung copy paste ke dalam CV ya. Karena bahasanya agak sedikit kurang familiar ya gitu. Kalau misalnya saya membaca misalnya pada bagian yang ketiga ini, meningkatkan patronage berulang sebesar 25%. Saya kurang paham apa maksudnya patronas berulang gitu. Nah, apakah memang saya yang tidak paham, mungkin orang-orang di luar sana paham, tetapi menurut saya mungkin bisa dicarikan bahasa yang lebih gampang untuk dimengerti ya. Jangan sampai kita menggunakan mungkin saja ini bahasa mesin gitu. Jangan pakai bahasa yang terlalu mesin, kita harus juga menurunkan ini apa supaya tidak kesulitan untuk dibaca juga ya teman-teman. Gitu. Oke. Kemudian ini bagus, sudah dimasukkan nilainya juga oke, jadi dimasukkan oke saja, tidak masalah. Keterampilannya dimasukkan. Ini oke, namanya karena masih pemula, belum banyak ada pengalaman yang mungkin bisa diletakkan, jadi diletakkan keterampilan oke. Nah, bahasa, nah ini ya, tadi ini bisa menjadi salah satu contoh yang tadi bahasa Indonesia natif gitu, karena kita adalah penutur asli. Jadi itu natif, kemudian Inggris, bahasa Inggris aja, nggak usah tulis Inggris Raya mungkin ya. Jadi bahasa Inggris beginner. Oke, terima kasih buat Dea yang sudah mengirimkan CV-nya. Ini sudah cukup baik dan mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa untuk memperbaiki CV dari Dea ya. Oke, kemudian oh ya, ini formatnya sedikit lebih baik dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama lebih sangat polos dan belum di-layout gitu. Kalau ini sudah layout-nya sudah cukup sederhana dan nice gitu. Jadi ini oke. Selanjutnya saya akan membuka ini. Nah, ini kalau yang satu ini dia adalah fresh graduate ya. Fresh grade ini. Oke, sebentar saya akan cek dulu. Nah, baik, yang selanjutnya ini dari fresh graduate dari Kendari yang mengirimkan CV-nya. Terima kasih, ini CV-nya yang pertama
kontak di atas sudah ada. Nah, pada sesi, bongkar CV sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa penempatan alamat itu secara lengkap tidak diperlukan gitu ya. Jadi biasanya cukup kota Kendari saja gitu. Kalau memang ini ada jalan dan kecamatan, tapi rasanya tidak terlalu perlu ya biasanya kalau untuk keperluan HR, yang penting adalah domisilinya di mana gitu. Jadi bisa diletakkan Kendari, Sulawesi misalnya seperti itu. Kemudian kontak, email sudah ada, lalu ada ringkasan profesionalnya di sini. Nah, pada bagian ringkasan ini kita bisa lihat yang ini adalah 1, 2, 3 sentence itu sudah baik. Jadi biasanya itu pokoknya sekitar 3, 4 kalimat itu cukup ya untuk ringkasannya. Namun ada yang di sini ini mungkin tidak terlihat ataupun terlihat kecil, tapi ini sebenarnya meter ya. Ini ketika dia menulis, ketika pengirim ini memberikan tulisan administi. Nah, saya yakin bahwa ini yang dimaksud adalah administrasi. Tapi ada typo. Typo di sini sangat bertentangan dengan bagian bawah ketika disebutkan bahwa saya adalah individu dengan kemampuan komunikasi yang baik, mampu bekerja sama dengan tim, teliti, dan manajemen waktu yang baik. Menurut saya justru ini tidak teliti. Nah, jadi ingat teman-teman, ketika menuliskan CV jangan sampai ada typo. Cek dulu sebelum submit. Pastikan bahwa tidak ada typo. Karena kalau seperti ini, kalau saya sebagai seorang HR, saya lihat seperti ini, tidak menunjukkan ketelitian gitu. Nah, jadi hal yang seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi sebenarnya dia bisa menunjukkan seperti apa kita gitu. Jadi lebih baik diperiksa lagi. Oke, pendidikan sudah disebutkan pada bagian atas dan ini wajar karena belum ada pengalaman kerja. It's okay juga ya karena ini 2024 lulusnya, kemudian pengalamannya kita lihat dia pengalaman ini lebih kepada organisasi. Nah, pengalaman organisasinya disebutkan, kemudian asisten lab praktikum. Oke, ini biasa pengalaman kerja selama kuliah ya, membantu dosen melakukan ini. Oke, magang. Nah, dari yang saya lihat dari pengalaman-pengalaman yang disebutkan oleh pengirim ini, belum ada yang sifatnya dengan angka gitu. Jadi baru menceritakan di situ melakukan apa. Teman-teman kalau nanti sudah ada pengalaman kerja gitu ya ataupun pengalaman yang seperti ini itu akan lebih baik ketika teman-teman mampu memikirkan dampaknya atau apa yang dihasilkan secara kuantitatif. Contoh, di sini misalnya pada bagian asisten lab misalnya, ini bisa juga disampaikan di sini mungkin ini pada 6 bulan gitu. Nah, membantu dosennya membuat materi praktikum dalam 1 semester. Mungkin bisa membuat berapa materi, misalnya kepada berapa mahasiswa, misalnya seperti itu. Itu yang bisa kita sampaikan gitu. Jadi terlihat juga nih gambaran besaran kerjanya teman-teman gitu. Kemudian magang. Nah, magang nih apakah ada yang dihasilkan dari sini yang secara kuantitatif juga bisa teman-teman munculkan gitu. Misalnya registrasi pasien di situ berapa banyak sih gitu. Apakah ada yang teman-teman hasilkan daripada hanya mengikuti kegiatan di situ, mungkin ada juga sesuatu yang memang dihasilkan gitu misalnya. Mungkin misalnya ada sistem kah yang dibuat atau apa.
teman-teman yang bisa lebih lebih mengingat ya waktu itu ngapain aja, apakah ada sesuatu yang menarik yang memang merupakan hasil teman-teman, kontribusi teman-teman bisa dimunculkan. Keterampilannya, pengarsipan dokumen medis, Office, SPSS, screening kesehatan dasar sudah dimasukkan di sini, oke saja. Meskipun sebenarnya lebih baik lagi ketika skill yang seperti ini um, ada apanya namanya levelnya ya. Jadi misal teman-teman bisa letakkan misalnya SPSS-nya ini intermediate atau beginner. Sehingga juga memberikan gambaran yang lebih kepada HR nanti untuk memutuskan apakah teman-teman ini akan dipanggil atau tidak. Kemudian penghargaan dan pencapaian. Nah ini bagus ada penghargaan dan pencapaian yang dimasukkan juga, tetapi kalau melihat panjang dari lembaran CV ini, sayang sekali begitu karena ada 2 lembar tapi di lembar kedua hanya 1 paragraf atau 1 section saja. Kalau menurut saya lebih baik dipadatkan saja menjadi 1 halaman yang lebih padat gitu. Itu lebih cakep nanti layout dari CV teman-teman karena dia lebih padat dan daripada teman-teman punya 2 tetapi yang 1 kosong seperti ini ya. Gitu. Kemudian nanti bisa dipercantik lagi untuk layoutnya. Oke, terima kasih. Semoga itu memberikan masukan ya buat Waan Nisa. Next, saya akan ke CV berikutnya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau memberikan pertanyaan di live-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan juga silakan ya. Ini saya akan go through ke CV-CV yang sudah masuk. Jadi memang saya akan memberikan masukan langsung di sini dan setelah itu nanti live stream ini akan disiarkan melalui video di channel YouTube Mentormind ID. Jadi bisa ditonton lebih banyak lagi yang bisa belajar dari CV teman-teman ini. Oke, next adalah CV dari yang mengirimkan ini ya. Oke, disebutkan lulusan dari jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran SMK. Ini lulusan SMK lagi ya, berarti lulusan terbaik yang memiliki minat karir di bidang administrasi dan pelayanan, memiliki pengalaman relevan dengan pencapaian dan motivasi yang tinggi. Memiliki pengalaman relevan dengan pencapaian dan motivasi yang tinggi. Kata-kata kalimat ini agak vague, apa itu namanya ya, kurang jelas gitu. Menurut saya ini kalimat yang kurang jelas. Kemudian selama bersekolah saya bertanggung jawab sebagai koordinator kehumasan OSIS dan memiliki pengalaman magang sebagai staf administrasi, ini oke. Hal tersebut menjadikan saya pribadi yang teliti, terampil, disiplin, bertanggung jawab, time management, komunikatif, inovatif, kreatif. Ini mungkin agak terlalu panjang dan mungkin tidak perlu terlalu banyak seperti ini teman-teman ya. Ini ada berapa kalimat ini? 1, 2, 3, 4 cuma panjang sekali memang. Mungkin bisa diringkas lagi nanti khususnya di kalimat kedua ini yang menurut saya tidak terlalu jelas dan bagian yang di bawah ini juga mungkin agak kepanjangan ya teman-teman gitu. Oke, kemudian kita masuk setelah tentang saya ini dia ada pengalaman magang. Pengalaman magangnya Februari Maret ini ya kayak 1 bulan magang sebagai staf administrasi. Ini diberikan ini sudah ya cukup oke karena sudah memberikan gambaran tentang apa yang dikerjakan dan kemudian juga ada di sini penyebutan dalam kuantitatifnya. Sudah cukup baik, ada yang dimasukkan di sini peran-perannya, kemudian di OSIS ngapain gitu ya, keahliannya,
Nah ini nih, ini kayak di OSIS nih dia ceritain mengkoordinasi tim yang terdiri dari 13 anggota. Jadi ini juga menunjukkan nih ada leadership di situ. Oh, sudah pernah mengelola tim sebanyak 13 orang. Ini menurut saya sih oke gitu. Kemudian keahliannya. Keahliannya banyak di sini, banyak kalau teman-teman merasa ada keahlian yang kuat, munculkan dalam level ya, level seberapa teman-teman familiar. Jadi kan kadang ada yang sudah familiar atau memang expertise-nya lebih gitu, lebih tinggi, lebih memang sudah eh, handal itu bisa dalam bentuk bintang-bintang atau apa ya silakanlah dikreasikan ya ini bisa kalau memang ada yang teman-teman ingin tonjolkan lebih baik itu dimasukkan dan kalau memang teman-teman sangat familiar dengan ininya softwarenya. Bahasa Indonesia aktif, kita bukan lagi aktif, natif ya. Bahasa Inggris pasif. Oke. Pendidikan. Nah, pendidikannya ini teman-teman kalau saya menjadi teman-teman yang masih SMK maupun yang baru fresh grade gitu ya, saya tidak akan meletakkan pendidikan di bawah karena menurut saya ini tapi ini mungkin pribadi dan kita bebas juga untuk memilih. Ada yang menyarankan pendidikan di bawah. Menurut saya itu betul jika pengalamannya memang sudah banyak gitu. Tapi ketika pengalamannya itu bukan pengalaman kerja gitu ya yang hanya seperti ini kan pengalaman organisasi gitu, pengalaman magang. Saya akan menempatkan pendidikan duluan gitu. Kenapa? Karena ya nggak apa-apa diperjelas aja bahwa ini memang fresh grade tapi IPK-nya loh oke gitu ya, IPK-nya oke, kemudian program studinya manajemen mungkin itu lebih menjual daripada OSIS gitu, daripada magang tadi yang cuma 1 bulan. Kecuali mungkin magangnya di perusahaan yang benar-benar bonafit atau magang di UN misalnya ya. Tapi ini kan tidak gitu. Jadi pendidikan justru lebih lebih pada level teman-teman yang masih pemula, ya nggak apa-apa dimasukkan pendidikan pendidikan duluan gitu. Nah ini kan pendidikannya sampai di halaman 2 nih, gitu. Pendidikan harusnya itu ada di halaman 1 jika teman-teman belum mempunyai pengalaman gitu. Oke, dengan ini ada pendidikan dan sertifikasi. Ini ya teman-teman karena ini juga kalau saya akan lebih cenderung untuk membuatnya menjadi 1 lembar saja nih. Karena tidak sampai ini ke bawahnya masih banyak kosong gitu. Lebih baik karena teman-teman juga masih masih pemula. Ini it's okay hanya punya 1 lembar CV gitu. Jadi mungkin bisa yang OSIS-nya bisa dipersingkat gitu ya. Jadi jangan juga terlalu panjang. Padahal ini hanya magang 1 bulan misalnya, tapi panjang sekali memakan CV kita gitu. Jadi saya pikir kalau yang untuk yang ini, yang sender yang 1 ini bisa membuat CV ini menjadi 1 halaman saja gitu. Dan naikkan pendidikannya ke atas. Itu kalau saya. Oke. Ya ini oke nih sertifikasinya. Jadi mungkin bisa ditampilkan juga di atas. Baik. Saya itu sementara kita next ke CV berikutnya. Ini tadi kita sudah membahas berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4 CV. Akan ada 3 CV lagi yang saya review teman-teman. Jadi tadi buat yang baru hadir ikut bergabung tadi udah ada beberapa CV kebanyak yang tadi sudah saya review adalah lulusan dari SMK. Terima kasih yang sudah mengirim adik-adik untuk CV-nya. Menurut saya sudah bagus, yang bukan yang sangat-sangat minim gitu ya. Ini sudah bagus apa yang dimasukkan, tinggal perlu diperbaiki sedikit. Kemudian ada juga tadi yang fresh grade. Next kita akan masuk ke
CV yang kelima yang akan saya review di sore hari ini. Ini dari Widya, kita melihat ini yang pertama di bagian atas sudah bagus, ada bagian detailnya, ada ini ya untuk Widya. Oh, mungkin sebelum kita ke Widya, karena ini sudah setengah jalan juga, teman-teman di sini boleh juga untuk absen ini ya, memberikan komen di live ini, di chatnya, untuk kalau misalnya teman-teman nanti stay sampai akhir, ini akan ada giveaway-nya. Jika teman-teman stay dari sekarang sampai akhir, silakan dituliskan mungkin nama dan kontaknya, silakan, ataupun ya penanda dulu bahwa teman-teman saat ini sudah absen di sini, sudah ada dan akan stay sampai akhir. Oke. Nah, kemudian Widya Aprilianti ini sudah mengirimkan CV-nya. Dia memberikan kontak di atas sudah bagus dengan alamat LinkedIn. Oke, summary sudah terlihat baik sekali. Sudah ada lulusan dari mana, kemudian bagaimana apa yang dia inginkan, karir di bidang apa, kemudian dia juga menunjukkan bahwa sudah mampu dalam hal ERP, MRP yang ada di sini ya, experience-nya apa. Ini bagus, sudah bagus untuk ringkasannya. Kemudian work experience-nya, dia sebagai intern di PT dan ini ya cukup lama, ada sekitar mungkin 5 bulan ya berarti pengalamannya. Terima kasih yang sudah absen ya. Silakan yang mau absen dan kalau stay sampai akhir nanti ada giveaway-nya. Kemudian work experience-nya dari sender yang ini untuk review CV-nya. Yang pertama dia meletakkan magang dulu ya. Oke, magangnya apa yang dia lakukan. Kemudian ini bagus karena dia juga meletakkan jadi ada informasi kuantitatif yang diletakkan dan itu sepertinya merupakan hasil dari pekerjaannya. Jadi dia ini jelas sekali meng-create 2 information system gitu. Kemudian dia menyatakan berkolaborasi dengan satu intern yang lain dan kemudian ini teamwork-nya kelihatan. Oke, good. Kemudian untuk meng-create 2 flowchart. Nah, ini simple tapi menunjukkan apa yang sudah dilakukan. Compile. Nah, ini bagus. Penceritaan dari magang yang baik. Kemudian next-nya education-nya terlihat di halaman pertama, ini bagus karena memang belum banyak pengalaman, jadi oke, untuk seperti ini saya nggak masalah, ini bagus ya. Nah, GPA-nya bagus, relate coursework-nya juga baik, dengan mungkin ini posisi yang mau dilamar ya, jadi ini bagus. Saya tidak tahu persis posisi apa yang mau dilamar, tapi dengan membaca ini saya mungkin berasumsi bahwa ada pekerjaan yang terkait dengan operation production ini ya. Jadi product design, sehingga dimunculkan di sini apa course yang pada waktu kuliah itu mendukung dari posisi yang mau dilamar, jadi dimunculkan di sini. Itu asumsi saya dan itu bagus. Kemudian organizational experience-nya dari ini dimasukkan juga ngapain saja dan ada kuantitatifnya, dia mengerjakan apa. Ini bagus. LSO ini juga organizational experience-nya baik, saya pikir. Language-nya dimasukkan, skills and language-nya dimasukkan, skill-nya oke, nih banyak ya skill-nya. Nah, akan lebih baik lagi kalau skill ini bisa dimunculkan dalam
itu tadi ya, rating ataupun level seperti apa. Tetapi mungkin karena ini mau dibuat compact satu halaman sehingga memang tidak ada tempat misalnya untuk membuat level-level itu ya juga nggak apa-apa. Indonesia advance, no, kita native. Kemudian English intermediate dimasukin TOEFL skornya oke. Ini bagus, CV yang baik menurut saya dari Widya ini. Dia satu halaman dan compact ya. Ini ada di sini semua. Ya sudah oke. Jika mau diletakkan, tapi ini karena lumayan juga dia 5 bulan magangnya sudah memunculkan banyak hasil ya, boleh seperti ini gitu ya kalau dia magang. It's okay, so bagus ini dari Widya. Kita akan beranjak ke 2 CV yang terakhir. Silakan kalau ada pertanyaan dan juga teman-teman yang sekarang masih ikut dan akan bertahan sampai akhir nanti, teman-teman yang sekarang hadir dan bertahan sampai di akhir nanti akan ada giveaway di akhir. Jadi absen sekarang namanya siapa di sini nanti untuk giveaway-nya jika teman-teman bertahan sampai akhir. Oke, kalau tidak ada Kim di sini yang Pingi di sini yang akan dapat semuanya. Oke, next ya. Wah, ternyata teman-teman saya pikir sudah bagus sekali ini dari membuat CV teman-teman lebih baik daripada dulu saya mungkin waktu masih fresh grade gitu membuat CV. Ini bagus-bagus CV-nya. Kita next ke CV, 2 CV terakhir. Silakan buat yang baru bergabung jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan juga jika teman-teman ingin ikut giveaway-nya bisa absen dan bertahan sampai akhir nanti. Oke, next kita ke CV berikutnya. Dari Osa Marsanda Putri. Dari Semarang, Indonesia, ada kontak di sini, ada foto kecil yang profesional, ini oke sekali. Dari sisi layout ini, layout yang sangat baik ya. Kalau saya lihat, ini kalau kita lihat, ini satu halaman compact dengan tulisan yang jelas, ada warna. Ini menarik sekali. Ini yang mungkin bisa menjadi referensi dari teman-teman tadi ya, yang pertama tadi kan masih sangat polos tuh, belum ada apa-apa. Nah, bisa nggak tidak nanti di layout seperti ini, gitu. Di layout seperti ini bagus sekali karena tulisannya jelas terlihat, enak sekali untuk dibaca, section-sectionnya jelas gitu ya. Ini bagus untuk menjadi referensi buat teman-teman yang layoutnya masih polos. Ini bisa menjadi contoh ya untuk layout. Oke, kita mulai ke ringkasannya. Dia masih mahasiswi aktif, kemudian bermotivasi tinggi untuk mencari tantangan dan pengalaman baru, berpengalaman dalam berbagai organisasi eksternal maupun internal universitas. Nah, buat OSA, jika nanti ada posisi yang sudah jelas pada bidang apa, maka mungkin nanti lebih baik ini pada bagian ringkasannya lebih baik dituliskan nanti mencari tantangan dan pengalaman baru di bidang apa, sesuaikan dengan posisi yang mau dilamar gitu. Oke, kemudian ke pengalaman organisasi. Nah, pengalaman organisasinya kalau kita lihat di sini ini dengan gaya CV yang asli, CV biodata yang asli adalah ketika orang menuliskan ringkasan riwayat pendidikan, tapi itu dia dari yang paling awal sampai yang terbaru gitu, sampai yang terbaru. Tetapi ketika kita mau
menggunakan CV ini untuk melamar pekerjaan, maka yang umumnya dipakai adalah letakkan pengalaman yang terbaru lebih dulu. Jadi, dalam pengalaman organisasi di sini, lebih baik OSA untuk meletakkan pengalaman yang ada selama universitas ini ke yang pertama, karena itu pengalaman yang terbaru. Jadi, pengalaman yang lama-lama ini dibalik gitu urutannya. Oke. Kemudian riwayat pendidikan juga begitu. Karena ini kita akan gunakan untuk lamar kerja, bukan untuk mungkin saya nggak tahu kebutuhan CV lain selain melamar kerja. Jika memang itu yang modelnya biodata kita mulai dari yang paling awal SD, SMP, SMA gitu. Nah, tapi kan ini bukan seperti itu. Ini kan untuk lamaran kerja. Orang HR itu ingin tahu langsung cepat, oke dia ini lulusan mana. Bukan lagi ngelihat sekolah-sekolah yang ini, tapi langsung ke yang terbaru. Dia punya pengalaman apa nih baru-baru ini gitu. Jadi letakkan dulu yang kalau saya menjadi OSA, saya akan letakkan dulu riwayat pendidikannya lebih dulu karena memang belum ada pengalaman kerja ya. Jadi letakkan aja dulu pendidikannya lagi kuliah di UIN misalnya, kemudian SMA-nya. Jadi ini juga sama, sekolah kuliahnya dulu baru SMA-nya. Kemudian pengalaman organisasi setelah itu dari yang organisasi terbaru sampai yang organisasi yang paling lama. Nah, jika ada lagi-lagi di dalam pengalaman itu kita munculkan kuantitatifnya gitu ya. Apa nih kira-kira yang bisa dimunculkan? Misal di dalam mendistribusikan informasi mengelola media sosial Formakip Wali Songo. Ini pengalaman sudah 2 tahun, 2022 sampai sekarang. Nah, mungkin bisa mengingat pada waktu itu misal follower media sosialnya berapa, sekarang sudah berapa. Nah, kemudian nanti OSA akan menuliskan di situ berkontribusi pada peningkatan follower sosial media Formakip sebesar berapa persen dari berapa follower ke berapa follower. Itu yang bisa dimunculkan di sini. Sudah mendesain misalnya lebih dari sekian banyak pamflet feed Instagram. Karena itu menunjukkan kualitasnya. Apakah hanya berkontribusi mendesain 10 atau berkontribusi mendesain 100, itu hal yang berbeda gitu. Jadi bisa dimasukkan seperti itu ya contohnya. Kemudian riwayat pendidikannya tadi sama, menurut saya lebih baik di atas karena belum ada pengalaman kerja yang ekstensif atau yang banyak gitu. Pengalaman volunteer dan internship. Nah, ini dimasukkan pengalamannya karena memang oke, menurut saya ini sangat baik juga. Nah, ini sama ya, kalau bisa yang tahun yang terbaru di atas, baru tahun yang lebih lama gitu. Oke, ini CV yang baik, terutama dari sisi layout. Saya sangat menyenangi membaca CV-nya dengan font yang mudah terbaca, dengan font yang ada pembedaan warna, ada foto. Ini nice untuk dilihat dan tinggal strukturnya saja yang diperbaiki. Kemudian kalau bisa memunculkan informasi-informasi kuantitatif dari pekerjaan yang kita lakukan atau kontribusi kita secara kuantitatif. Itu yang perlu untuk dimunculkan oleh OSA di sini ya. Dan mungkin baik juga untuk memasukkan bahasa itu selalu penting juga. Jadi bahasa Inggris atau mungkin karena kuliah di UIN mungkin ada bahasa Arab misal. Apakah juga itu bisa dimunculkan, apakah mungkin itu basic ataupun intermediate advance-nya. Oke? Baik, terima kasih nih teman-teman yang masih muncul di sini. Ya, nih. Oke, kita next ke CV yang saya terima ini dari rekan saya yang wow, yang sebenarnya keren banget dalam
pengalaman-pengalamannya, tapi apakah ini juga bisa kita lihat dari CV-nya. Ini Mas Sandi ini seorang National Geographic Explorer juga dan kebetulan dia ingin saya melihat CV-nya. Saya akan yang pertama kita lihat berapa halaman CV seorang National Geographic Explorer ini. Kita lihat ya, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4, oh enggak, hampir 4. Ya, tapi ini bisa dibilang 4 lah ya, 4 halaman. Oke, kita akan lihat dulu dari strukturnya. Mas Sandi dengan kontak di atas, oke. Nah, ini pertama kali saya melihat ada CV dengan barcode, bukan barcode ya, apa ini namanya? Bukan QRIS juga pastinya kan, bukan pembayaran ya. Tapi ada kode di sini yang bisa kemudian mungkin memperlihatkan link kepada LinkedIn-nya gitu ya. Ada beberapa code di sini yang saya lihat tuh. Baru pertama kali nih saya lihat. Jadi ini ya menurut saya memperlihatkan sisi tech. Tapi apakah kemudian HR akan melakukan pengecekan dengan menggunakan ini? Saya belum tahu. Saya belum berpengalaman. Ini CV yang pertama yang saya dapatkan dengan kode. Menarik sekali karena ini hal yang baru. Tapi kalau misalnya saya menjadi seorang HR, mungkin saya nggak akan punya waktu untuk ngecek dengan code. Saya hanya berpikir ya, seandainya link itu adalah ini contohnya, link ini kita klik apakah dia langsung masuk. Dia langsung masuk teman-teman. Sehingga link menurut saya lebih efektif. Link seperti ini langsung masuk ketika diklik. Jadi saya merasa kalau saya seorang HR, saya akan lebih suka yang seperti ini daripada saya repot-repot harus scanning code. Ya. Nah, tapi ini menunjukkan sisi yang inovatif dan explore ya, mungkin karena explorer ya. Jadi memunculkan ini nggak masalah juga. Yang penting ada untuk mempermudah. Jangan hanya ada ini tapi nggak ada link untuk mempermudah. Itu yang menurut saya akan lebih matter gitu. Oke. Thank you Mas Sandi ya. Ini menarik, saya menarik untuk mengulik CV ini. Dari Mas Sandi meletakkan education lebih dahulu. Tapi kalau saya menjadi Mas Sandi, saya akan memberikan sebuah ringkasan profesional dulu di sini. Ringkasan dari 3,5 halaman ini tentu punya hal-hal terbaik yang bisa Mas Sandi jual dan nanti di-matchingkan dengan posisi yang ingin dilamar. Jadi ada ringkasan profesional di sini sekitar 3-4 sentence yang bisa diletakkan merupakan summary dari keseluruhan ini dan mungkin bisa untuk disesuaikan nanti dengan posisi yang ingin dilamar. Setelah ringkasan profesional, kalau saya akan meletakkan pengalaman kerja lebih dulu, Mas Andi, daripada education. Karena di sini pengalaman kerjanya sudah banyak, gitu. Sayang untuk buat HR biasanya pengalaman kerja itu lebih berharga dibanding pendidikan kita di mana ya. Kecuali, tapi kalau di bidang penelitian mungkin saja berbeda gitu. Pengalaman saya sebelumnya tidak di bidang penelitian ya teman-teman, di bidang yang posisi-posisi biasa gitulah, bukan kampus. Nah mungkin kalau kampus dia akan melihat nih lulusan mana mungkin ya lebih meter, tetapi kalau di dunia kerja yang umumnya biasanya pengalaman yang lebih penting. Nah ketika kita melihat pengalaman di sini, Mas Sandi sudah, oh iya sorry, sebelum kita ke pengalaman, LinkedIn profile Mas Sandi ini kenapa ada di bawah? Lebih baik diletakkan di atas, karena ini adalah bagian dari kontak menurut saya ini ya, ini saran. Kalau saya akan meletakkan LinkedIn profile-nya di atas nih di sini, kemudian ketika diklik bisa langsung untuk masuk gitu. Begitu yang menurut saya.
lebih lebih oke gitu daripada dia di sini gitu ya. Work experience, kalau saya akan langsung masuk ke pengalaman kerja. Nah, Mas Andi sudah punya banyak pengalaman kerja, tapi pengalaman kerja ini hanya judul dan periode dan di mana bekerjanya. Ini sayang sekali. Kalau saya menjadi Mas Andi, ini punya banyak pengalaman, tapi ini tidak ada menjelaskan pada pekerjaan ini apa kontribusi Mas Sandi di dalam peran tersebut. Jadi masukkan perannya plus kontribusinya, pencapaiannya apa gitu. Oh, ini contohnya Mas Sandi waktu itu bekerja di ASRI ya, contohnya nih di database research assistant-nya. Ketika mungkin sebenarnya peran Mas Sandi mungkin jangan sampai orang berpikir ini hanya asisten-asisten biasa. Ini kan terminologi yang bisa berubah-ubah gitu. Asisten di sini dengan di sana mungkin berbeda. Jadi Mas Sandi harus tunjukkan di situ meng-create apa saja, perannya apa dan meng-create apa saja, sudah berhasil melakukan misalnya mempublikasi berapa artikel internasional misalnya di sini. Kemudian apa-apa. Jadi terlihat bahwa di situ sebenarnya perannya itu besar sekali gitu, kemampuannya itu besar sekali. Nah, jadi saya akan tertarik dengan CV ini jika saya sebagai seorang HR ya, akan tertarik jika memang di sini muncul nih apa saja yang dilakukan dan pencapaiannya apa saja itu terlihat dengan jelas secara kuantitatif lebih baik. Itu sepertinya masukan yang sangat perlu untuk improvement dari CV Mas Sandi ini gitu ya, supaya bisa bisa menunjukkan kualitas dari Mas Sandi ini masuk di dalam CV ini. Kalau seperti ini saja menurut saya sayang, sayang dengan pengalaman ini tidak tereksplor dengan baik gitu. Oke, kemudian jadi kalau saya menjadi Mas Sandi, saya akan letakkan yang pertama ringkasan profilnya tadi, ringkasan profesionalnya, lalu work experience, yang di atas tadi tentu kontak ya, kontak, kemudian ringkasan, kemudian work experience, kemudian baru pendidikan, karena ini memang pendidikannya bagus sekali, dan master duluan baru S1-nya ini oke. Nah, jadi work experience, education, baru kemudian project and field experience. Nah, ini juga sama nih, kalau bisa ada sesuatu yang dimunculkan untuk kontribusi secara kuantitatif itu akan lebih baik ya, teman-teman. Mas Andi juga nih untuk perbaikan CV-nya. Nah, kemudian di sini Mas Andi ada link untuk related scientific publication-nya. Ini bagus banget, coba kita klik ya. Nah, ini muncul nih. Mas Andi itu punya penelitian apa saja muncul di sini. Ini bagus sekali dan itu linknya ada di dalam CV-nya. Di dalam CV. Oh, saya jadi paham maksud strukturnya Mas Andi ini untuk meletakkan tadi LinkedIn-nya di sini karena section-nya work experience, karena di bawahnya juga ada seperti itu. Ya itu pilihan boleh, apakah Mas Andi mau taruh di kontak ataupun mau di bawah situ pengalaman kerja, tapi yang penting tadi apa-apa yang dilakukan ya Mas Andi dan kontribusinya, pencapaiannya. Ini Mas Andi ini keren banget untuk ada daftar penelitiannya di sini di Google Scholar, jadi muncul di sini gampang, HR itu tinggal ngeklik udah masuk. Nah, kemudian ada beberapa penelitian yang dimunculkan. Penelitian yang dimunculkan ini kan banyak ya, banyak sekali nih. Apakah tidak lebih baik untuk hanya memunculkan yang relevan dengan pekerjaan yang mau dilamar saja, Mas Andi. Jadi mungkin ada 3 misalnya yang paling relevan dengan pekerjaan yang mau dilamar dan
Setelah itu ketika HR ingin melihat lebih panjang, maka bisa mengklik dari link yang dikasih gitu. Itu bisa untuk kalau mau lebih compact. Misalnya kalau saya merasa ya, kalau 4 itu mungkin kepanjangan Mas Andi, saya rasa bisa 3 lah untuk pengalaman yang se-ekstensif ini. Saya pikir 3 lebih lebih oke gitu ya, biar nggak terlalu kepanjangan. Kenapa? Nanti kalau kepanjangan orang tidak melihat, HR tidak melihat yang memang paling pas, paling relevan dengan pekerjaan itu. Sehingga ketika kita mau posisinya apa misalnya posisinya yang terkait, restorasi misalnya. Nah, riset-riset restorasi yang dimunculkan, riset lainnya itu masuk saja ke Google Scholar link-nya ini Mas Andi, gitu. Begitu juga dengan pengalaman di lapangannya, itu cari yang bagian restorasi-restorasi. Jadi CV Mas Sandi ini memang ini akan benar-benar mengadres posisi gitu. Jadi yang ditonjolkan adalah pengalaman yang relevan, publikasi yang relevan dengan posisi yang ingin dilamar. Kemudian yang perlu dipastikan adalah ketika mau melamar sebagai apa misalnya manajer restorasi itu uh, dilihat lagi nanti job description-nya, kemudian apa yang paling dicari di situ. Pasti ada kualifikasi-kualifikasi yang ingin dicari oleh posisi tersebut, maka itu masukkan, ambil keyword-keywordnya, masukkan ke dalam CV Mas Sandi gitu. Jadi ketika Mas Sandi menjelaskan tentang pengalaman kerjanya, itu make sure keywords yang dari lowongan kerja tadi muncul di dalam penjelasan tentang pencapaian-pencapaian Mas Sandi ataupun kontribusinya pada pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya mungkin banyak, pilih yang paling relevan itu juga. Itu supaya tadi ya, supaya bisa compact ke dalam 3 lembar saja maksimal menurut saya. Oke, menarik sekali. Begitu juga dengan talks dan presentation-nya, jika itu yang paling relevan dengan posisi, itu yang dimunculkan. Munculkan yang paling relevan dengan posisinya. Kemudian training workshop-nya juga ini kan banyak ya. Nah ini juga bisa dimunculkan yang paling relevan dengan posisinya, karena supaya kita bisa mengkompakkan dalam 3 halaman saja maksimal. Kalau bisa 2 itu lebih baik, tapi mungkin kalau sulit 3 halaman, supaya nanti HR-nya nggak sampai ke bawah bacanya gitu. Jadi jangan sampai informasi yang penting terlewat. Informasi yang paling penting-penting harus di halaman 1 dan 2 gitu. Itu yang perlu diingat. Jangan sampai ke bawah lagi. Yang paling penting-penting. Related information-nya ini ada ya di bawah segala macam ini level-level ininya sudah muncul, personal skills-nya ini bagus. Jadi ini itu tadi masukan dari saya. Kemudian karena saya tahu juga Mas Andi ini seorang National Geographic Explorer, kalau saya akan meletakkan itu dan kalau misalnya ada award, kalau saya akan memasukkan semacam recognition lah gitu ya, recognition itu ke dalam ringkasan profil, ringkasan profesionalnya gitu. Saya masukkan di situ. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang mempunyai recognition sebagai apa gitu ya. Jadi kalau saya akan masukkan di dalam ringkasan profesional juga gitu. Kalau saya, tapi ini pilihan dan bebas saja daripada kalau ditaruh di bawah mungkin nggak kebaca gitu khawatirnya. Padahal itu pencapaian yang luar biasa. Sejauh ini yang saya tahu baru 50-an atau mungkin sekarang sudah 60-an ya orang di Indonesia yang punya title National Geographic Explorer. Jadi saya akan take advantage untuk title itu gitu, recognition itu. Thank you so much ini buat Mas Sandi yang sudah mempercayakan saya untuk nge-review CV-nya. Mudah-mudahan bisa ada manfaat dari yang saya sampaikan dan untuk perbaikan dari CV Mas Sandi sehingga bisa
nanti kalau misalnya mau melamar posisi yang, Mas Sandi inginkan. Oke, saya, demikian teman-teman untuk, review CV di hari ini. Sudah 7 CV yang saya review pada sore hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang stay dari awal sampai akhir. Di sini satu nih yang absen untuk dari awal sampai akhir ya. Berarti giveaway-nya dikasih ke yang buat absen dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih jauh tentang pembuatan CV dan juga bagaimana persiapan untuk melakukan interview kerja, silakan cek video Mentormind ID tentang kesalahan dalam pembuatan CV, tentang bagaimana cara membuat CV yang baik untuk fresh graduate dan persiapan interview kerja juga ada di dalam video Mentormind ID. Silakan dicek supaya bisa membantu teman-teman dalam menemukan karir impian teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Nanti saya hubungi buat Kim yang sudah hadir dari awal sampai akhir dan mendapatkan giveaway-nya. Thank you so much teman-teman. Selalu optimis, selalu bersyukur. Sampai ketemu lagi di live stream Mentormind ID berikutnya. Bye-bye. Thank you ya.